Ini adalah video lanjutan dari konten yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yakni Tantra Kiri. Jika kalian ingin menonton video tersebut, linknya saya taruh di deskripsi ya. Berbeda dengan jalur Tantra Kiri, jalur Tantra kanan mencari kebebasan menggunakan pendekatan tapa brata, yoga, dan semedi. Laku demikian lebih bertujuan untuk mencari pembebasan dengan cara pengekangan atau pengendalian diri secara ketat. Bagi seseorang yang menempuh jalur tantra kanan, pengekangan diri dilakukan dengan operasi indriawi karena keterikatan indera-indera terhadap objek eksternal lah yang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan pencerahan. Diri kita dan indera-indera diandaikan seperti satu suami dengan 10 istri. Dapat dibayangkan jika 10 istri indriawi ini sama-sama memiliki keinginan untuk dipuaskan. Betapa menderitanya diri kita. Indera mata selalu ingin melihat yang cantik, telinga selalu ingin mendengarkan yang indah-indah, lidah selalu ingin merasakan yang enak, hidung selalu ingin mencium bau yang harum, organ seksual selalu ingin dipuaskan, dan seterusnya. Semua itu menimbulkan gejolak dan penderitaan dalam diri. Bagi mereka yang berada di jalur tantra kiri, semua keinginan indriawi tersebut dipuaskan begitu saja sampai titik jenuh. Namun di jalur tantra kanan, segala bentuk keinginan dipandang sebagai prakondisi dari reaksi indriawi. Maka indera harus dikekang dan dikendalikan dengan baik, agar keinginan tidak menjadi tindakan yang menimbulkan reaksi. Mengekang dan mengendalikan di sini bukan berarti melakukan penghancuran terhadap indera-indera tersebut. Sejatinya baik di jalur tantra kiri maupun tantra kanan, segala yang ada di dalam diri tidak mesti dihilangkan dan dihancurkan. Indera dan keinginan juga bagian dari diri kita seutuhnya, dan menghilangkannya merupakan tindakan yang melawan kodrat alamiah kita sebagai manusia. Melakukan pengekangan dan pengendalian dalam hal ini lebih berkaitan dengan bagaimana kita mengelola dan mengenali cara kerja indera-indera kita. Pengekangan dapat dilakukan dengan mengarahkan indera-indera ke dalam diri, agar reaksi dari setiap indera dapat dikenali dengan baik. Praktek Mancamakara Puja bagi penekun tantra kanan tidak dilakukan sebagaimana penganut tantra kiri. Di sini mulai ada pemaknaan yang lain dari praktek Pancamakara Puja dan lebih mengarah pada hal-hal yang bermakna filosofis. Tantra kanan tidak lagi memaknai 5 sadhana tersebut secara harfiah, tetapi lebih menekankan pada hal-hal yang terkait dengan dunia batin di dalam diri. Dengan kata lain, terjadi internalisasi Pancamakara Puja ke dalam bentuk yang lebih halus. Mada tidak lagi dipraktekkan dengan meminum minuman keras, tetapi dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan samyak jana atau inti pengetahuan. Samyak jana ini ibarat madu yang hendaknya diteguk hingga mabuk akan pengetahuan spiritual dalam upaya mencapai kemanunggalan. Kemudian matsya tidak lagi dipraktekkan lewat ritual memakan ikan, tetapi dimaknai sebagai cara mencari kesejatian diri sampai-sampai kedalaman yang tak terhingga, seperti ikan yang menyelam ke samudra yang paling dalam. Mamsya juga tidak lagi dipraktekkan dengan ritual memakan daging, tetapi dipahami sebagai cara yang ketat untuk mengendalikan sifat-sifat hewani dalam diri. Adapun mudra adalah praktek gerakan tangan dan tubuh. Namun di dalam tantra kanan, mudra tidak hanya gerakan tangan dan tubuh, melainkan juga pengendalian gerak pikiran. Demikian pula dengan maituna. Dalam praktek tantra kanan tidak lagi dimaknai sebagai senggama dua tubuh lain jenis, melainkan senggama antara jiwa individual dan jiwa kosmik. Jalan tantra kanan di Bali ditempuh oleh mereka yang berada di jalur Panengen, sama dengan Pangiwan. Di Bali banyak pula ditemukan teks Panengen. Di dalam teks ini terkadang ajaran Tengen yang sering dijadikan acuan dalam praktek spiritual untuk mencapai realisasi diri. Biasanya orang yang berada di jalan Panengen sering menjalani tapa, yakni laku kontemplasi untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Parasunya,
yang menciptakan jagat raya. Seseorang yang menjalani praktek tapa terlebih dahulu harus memahami hakikat dewa-dewa yang ada di dalam diri. Dewa-dewa tersebut disimbolkan dengan 10 aksara yang disebut dasaksara. Ke-10 aksara tersebut berada di dalam organ vital tubuh. Leluhur Nusantara telah mempraktikkan ajaran Tantra kiri dan Tantra kanan secara sungguh-sungguh sebagai jalan untuk mencapai penyatuan. Hal tersebut terbaca dari teks-teks sastra Jawa kuno seperti Jana Siddhanta, Tutur Kawisesan, dan Kadyatmikan yang mengandung ajaran mistik Tantra, baik jalan Tantra kanan maupun Tantra kiri. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mereka adalah para tantrika yang siddhi atau digdaya, siddha atau murni, dan sadhu atau damai, sehingga mampu menuangkan pengetahuan itu ke dalam teks-teks Jawa kuno. Bukan tidak mungkin alam pemikiran mereka yang halus atau astral masih bersemayam di tanah Jawa. Pengetahuan itu menunggu orang yang tepat untuk memilikinya, yang mampu membuka lembaran-lembaran ajaran kuno tersebut untuk disajikan dan dinikmati sebagai salah satu cara mencecap nikmat Sang Hyang Paramasunya. Nah, jika kalian pengen lebih lengkap mengenal Tantra ini seperti apa, kalian bisa klik link di deskripsi ya untuk membeli buku ini. Tentunya tidak semua yang ada dalam buku ini aku baca. Hal-hal yang menarik lainnya bisa kalian temukan sendiri saat membacanya.